Selamat datang di SMP Syubbanul Waton, sekolah berbasis pesantren yang mengintegrasikan sistem pendidikan yang berorientasi pada pengembangan kemampuan sains dan life skill, dipadukan dengan nilai-nilai luhur pesantren dalam rangka meneguhkan iman, pembentukan karakter, dan akhlak mulia. Terletak di kaki Gunung Merbabu dan berada di dalam komplek Pondok Pesantren Api Asri Tegalrejo Magelang, sehingga tercipta suasana belajar mengajar yang kondusif. SMP Syubbanul Waton menyandang predikat akreditasi A, berdiri pada tahun 2009 dengan mengusung visi membentuk peserta didik yang religius, terampil, dan unggul dalam prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ketemu lagi dalam proses pembelajaran IPS, pembelajaran PJJ. Nah, untuk kelas 8 ya, masih bersama Bapak Farikin Ahmad Arosid. Adapun materi yang akan kita pelajari kali ini yaitu tentang perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Nah, selanjutnya tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari yang pertama, menganalisis perubahan masyarakat Indonesia pada masa kolonial Belanda. Kemudian yang kedua, menganalisis perubahan masyarakat Indonesia pada masa kependudukan Jepang. Oke, itu tujuan pembelajaran kita. Selanjutnya langsung saja ke materi yang pertama, yaitu perubahan pada masa kolonial Barat atau Belanda. A. Perluasan penggunaan lahan. Perkebunan di Indonesia pada masa penjajahan telah berkembang. Penambahan jumlah lahan dan tanaman untuk tanaman ekspor dilakukan di wilayah Indonesia. Pada masa ini, tidak hanya pemerintah Belanda, tapi juga pihak swasta dalam mengembangkan perkebunan. Nah, berhektar-hektar hutan dibuka untuk pembukaan lahan perkebunan. Seperti itu, seperti di daerah Oku Timur yang awalnya hutan belantara berubah menjadi lahan pertanian dan perkebunan yang sangat subur hingga sekarang. Nah, sepanjang aliran irigasi tersebut menjadi lumbung padi Sumatera Selatan hingga masa kini. Itu adalah perluasan penggunaan lahan pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Kemudian yang B, persebaran penduduk dan urbanisasi. Sejarah transmigrasi dimulai pada abad ke-19. Tujuan dari transmigrasi adalah untuk menyebarluaskan tenaga kerja murah untuk perkebunan. Persebaran ini tidak hanya lingkup nasional, akan tapi juga sampai mancanegara, seperti di Suriname di benua Amerika. Nah, dari ini mungkin kalian juga pernah mendengar bahwa Suriname itu bahasa yang digunakan sebagian yaitu bahasa Jawa, yang mana pada masa itu sebagian besar orang yang dibawa pergi atau transmigrasi itu sebagian besar dari masyarakat Jawa, sehingga mereka tidak dikembalikan sampai padanya mereka menetap di Suriname seperti yang kita ketahui sekarang ini. Itu adalah apa yang dilakukan oleh pihak Belanda pada masa kolonial. Oke, selanjutnya, selain dari mereka melakukan urbanisasi dan perluasan lahan, mereka juga mengenalkan tanaman baru, pengenalan tanaman ekspor dan dikembangkan di Indonesia. Nah, berbagai pengenalan tanaman ekspor ini memiliki pengaruh positif kepada masyarakat, sehingga masyarakat Indonesia mulai mengenal berbagai tanaman pertanian yang dapat dikembangkan untuk kegiatan ekspor. Pengenalan tanaman ini sangat bermanfaat dalam pengembangan pertanian dan perkebunan di Indonesia.
Oke, selanjutnya penemuan tambang-tambang. Pembukaan lahan pertambangan pada masa kolonial Belanda. Bisa diketahui bahwasanya lahan-lahan pertambangan yang ada saat ini juga salah satu beberapa menjadi warisan daripada masa pemerintahan kolonial Belanda, seperti pertambangan minyak bumi, batu bara, dan logam. Oke, selanjutnya yaitu transportasi dan komunikasi. Pada zaman Belanda, banyak dibangun jalan raya, rel kereta api, irigasi, dan lain-lain. Pembuatan ini untuk mendorong mobilitas barang dan jasa agar semakin cepat. Nah, mungkin kalian juga masih ingat terkait dari proses pembangunan jalur Anyar Panarukan yang dibangun pada masa pemerintahan Dendles, di mana pada waktu itu menimbulkan kesengsaraan rakyat, terutama akibat kerja paksa. Namun, di sisi lain, pembangunan jalur tersebut mempermudah jalur transportasi dan komunikasi masyarakat Indonesia, khususnya di Jawa. Pembangunan rel kereta api juga dilakukan di berbagai daerah di Jawa dan Sumatera. Pembangunan berbagai sarana transportasi dan komunikasi tersebut mendorong mobilitas barang dan jasa yang semakin cepat. Pada transportasi laut juga dibangun berbagai dermaga di berbagai daerah di Indonesia. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada perubahan ekonomi. Perubahan ekonomi terjadi dalam produksi, distribusi, dan konsumsi. Rakyat Indonesia mulai mengenal tanaman ekspor dan tanaman yang tidak musiman. Kegiatan ekspor menjadi semakin meningkat pada masa pemerintahan Belanda. Sebagai contoh, munculnya kuli-kuli perkebunan, mandor, dan administrasi di berbagai perusahaan pemerintahan ataupun swasta. Kegiatan ekspor-impor juga mengalami kenaikan pada masa penjajahan kolonial Belanda. Hal ini tidak lepas dari usaha pemerintah kolonial mengenjot jumlah produksi ekspor. Itu yang terjadi pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Selanjutnya yaitu mengenal uang. Nah, pada masa sebelum adanya kolonial Belanda, bangsa Indonesia belum begitu mengenal yang namanya uang. Nah, kedatangan bangsa Barat ke Indonesia mulai mengenalkan uang sebagai alat pembayaran, yang mana sebelumnya mereka menggunakan sistem barter dalam proses jual beli. Nah, keberadaan uang sebagai barang baru dalam kehidupan masyarakat menjadi daya tarik tersendiri. Masyarakat mulai menyenangi uang karena dianggap lebih mudah untuk digunakan. Oke, selanjutnya yaitu perubahan pendidikan. Pendidikan pesantren pada masa kolonial itu sudah ada, akan tetapi setelah masa kolonial Belanda masuk di Indonesia, terjadi perubahan pendidikan seperti sekolah seperti yang sekarang ini dan sekolah tinggi. Meskipun pada masa itu ada diskriminasi pendidikan, seperti yang kita ketahui pada masa politik etis, yang mana pendidikan masih didiskriminasi. Adapun contoh dari perguruan tinggi dari zaman penjajahan Belanda yang telah berkembang, yaitu ada ITB, Institut Teknologi Bandung, dan Institut Pertanian Bogor atau IPB. Nah, seperti yang kita ketahui atau yang Bapak sampaikan tadi, di mana pada masa pemerintahan kolonial Barat terjadi diskriminasi pendidikan, seperti ada dua golongan sekolah, yaitu sekolah untuk bangsa Eropa dan sekolah untuk penduduk pribumi. Nah, pengaruh pendidikan modern berdampak pada perluasan lapangan kerja pada masyarakat Indonesia. Munculnya elit intelektual memunculkan jenis pekerjaan baru seperti guru, administrasi, pegawai pemerintah, dan sebagainya. Oke, itu dari perubahan pendidikan. Selanjutnya yaitu ada perubahan politik. Aspek politik sebelum kolonial masih berbentuk kerajaan, di mana kekuasaan tertinggi ada pada raja. Akan tetapi setelah kolonial masuk atau Belanda masuk ke wilayah Indonesia dan banyak dari kerajaan-kerajaan yang ditaklukkan,
itu memunculkan sesuatu yang baru, di mana pemerintahan terpusat oleh kolonial Belanda. Itu adalah perubahan politik pada masa kolonial Belanda, yang mana ini menjadi inspirasi untuk munculnya pergerakan nasional, tidak lepas dari ikatan politik Hindia Belanda atau kekuasaan Hindia Belanda. Oke, selanjutnya yaitu perubahan dalam aspek budaya. Mulai dikenalnya tarian-tarian ala barat di daerah perkotaan, gaya pakaian dan makanan dan bahasa dari bangsa barat, dan kebiasaan dansa dan minuman keras yang dilakukan pejabat Belanda semakin berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Selain itu juga, semakin banyak seni bangunan yang menganut model barat dan semakin meluasnya agama Kristen. Itu yang terjadi pada masa kolonial Belanda, yaitu perubahan aspek sosial budaya. Oke, yaitu perubahan masyarakat pada masa kependudukan Jepang. Perubahan dalam aspek geografi, eksploitasi sumber daya alam menjadi misi utama Jepang dalam rangka memenangkan Perang Dunia II dan mendorong Indonesia menjadi salah satu basis dalam menghadapi tentara sekutu. Jepang menggerakkan tanaman rakyat untuk mendukung Jepang dalam Perang Dunia II. Tanaman jarak dikembangkan sebagai bahan produksi minyak untuk kebutuhan mesin perang. Di sisi lain, kesengsaraan ini menyebabkan besarnya angka kematian pada masa kependudukan Jepang. Banyak rakyat Indonesia dijadikan romusa atau menjadi prajurit untuk membantu perang. Selanjutnya yang kedua atau B, perubahan dalam aspek ekonomi. Pada masa kependudukan Jepang, sistem ekonomi mengalami kemunduran. Hal ini dikarenakan putusnya hubungan perdagangan dunia. Perkebunan ekspor diganti dengan tanaman kebutuhan sehari-hari, dan kegiatan wajib setor 20% hasil pertanian. Selain itu, juga pembatasan ekspor membuat rakyat Indonesia kekurangan bahan pakaian. Di sisi lain, ini juga berdampak terhadap kemiskinan rakyat Indonesia yang semakin besar. Itu yang terjadi dari perubahan dalam aspek ekonomi pada masa kependudukan Jepang. Kemudian selanjutnya, perubahan dalam aspek pendidikan. Pendidikan tidak lagi dibeda-bedakan, akan tetapi pendidikan mengalami penurunan. Di sisi lain, juga semakin dikenalnya tradisi budaya Jepang di sekolah-sekolah dari mulai tingkatan paling. Kemudian, perubahan aspek budaya. Jepang berusaha merubah budaya Indonesia, seperti ajaran Shintoisme, kebiasaan menghormat ke arah matahari. Kebiasaan itu mendapat perlawanan dari bangsa Indonesia, terutama ketika diminta menghormat matahari. Perkembangan bahasa Indonesia mengalami kemajuan pesat pada masa Jepang. Tidak lain karena bahasa Indonesia yang digunakan pada masa ini yaitu bahasa Jepang dan bahasa Indonesia. Kemudian, dalam aspek politik, Jepang membuat propaganda bahwa mereka adalah saudara tua bangsa Indonesia. Hal ini dilakukan untuk menarik simpati rakyat. Mereka mulai menerapkan sikap politik yang kaku dan keras, seperti membubarkan semua organisasi yang ada pada masa Belanda dan mengganti dengan buatan Jepang. Di sisi lain, organisasi buatan Jepang digunakan oleh penggerak kemerdekaan Indonesia untuk menyebarkan nasionalisme, dan mereka melakukan pergerakan bawah tanah agar tidak diketahui oleh Jepang. Nah, ini dalam kegiatan aspek politik atau perubahan-perubahan dalam kegiatan aspek politik pada masa kependudukan Jepang. Oke, ini semoga kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat, semoga sukses, dan sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.